Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda nilai mutlak. Jadi contoh persamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut. Definisi utamanya adalah nilai variabel atau di sini x itu pasti harus di dalam tanda mutlak. Baru itu ada kita sebut persamaan nilai mutlak. Jadi semua ini satu x-nya ada di dalam mutlak. Jadi ini memenuhi bahwa dia persamaan mutlak. Itu yang kedua, di sini ada x min 1 kemudian di mutlak. Jadi ini adalah merupakan persamaan nilai mutlak. Jadi ini semua memenuhi dia definisi sebagai persamaan nilai mutlak. Untuk yang nomor 6 ini bisa juga kita sebut dengan permisalan. Nanti ini bisa diselesaikan dengan permisalan. Untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak kita gunakan konsep yang pertama, yakni menggunakan konsep jarak. Contoh soal misalkan adalah nilai mutlak x sama dengan 5. Maka di sini kita mulai dari 0 yang berjarak 5. Jadi karena dia tidak mengenal negatif, maka yang berjarak 5 adalah bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jika ke kanan dia nilainya 5, bila ke kiri dia bernilai negatif 5. Berarti di sini jawaban untuk soal yang ini, persamaan ini adalah nilai x-nya adalah min 5 atau 5. Soal yang kedua masih menggunakan konsep jarak. Misalkan adalah nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Maka kita mulai dari 2. Jadi ini kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. X min 1. Jika cara mencari pembuat 0 berarti ini kita sama dengan kan 0. Maka X 2 nya pindah. Jadi X nya adalah 2. Maka kita mulai dari 2. Kemudian dia berjarak 3. Berarti bisa ke kanan. Jarak 3, 1, 2, 3. Dan berjarak 3 ke kiri. Maka jawabannya adalah 1 min 1 atau 5. Kita buktikan, misalkan x-nya kita ganti min 1, maka dia min 1 min 2. Kemudian kita mutlak. Di sini berarti min 3. Min 3 kita mutlakkan berarti bernilai 3. Jadi ini benar. Kita cek jawaban yang kedua yaitu 5, maka nilai 5 kita masukkan. Berarti 5 dikurangi 2, nanti ketemu 3. Nilai 3 kita mutlakkan berarti 3. Berarti terbukti benar ya, jawabannya adalah min 1 dan 5. Sekarang menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ini ada sebuah soal. Nilai mutlak dari ax plus b sama dengan c. Jadi bernilai ax plus b jika ax plus b lebih dari 0 dan bernilai min ax plus b jika ax plus b adalah kurang dari 0. Jadi artinya dia bernilai ini bisa kita tulis ax plus b itu sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dua cara. Yang cara pertama kita menggunakan definisi yang tadi. Jika menggunakan definisi maka 2x min 5, nilai mutlak dari 2x min 5 sama dengan 7, ini bernilai positif. Yang pertama bernilai positif dengan syaratnya adalah 2x min 5 harus lebih dari 0. Sedangkan yang kedua 2x min 5 bernilai negatif dengan syaratnya adalah 2x min 5 kurang dari 0. Sekarang kita hitung, berarti ini 2x min 5 nya pindah menjadi plus 5. 7 plus 5 adalah 12, sehingga nilai x adalah 12 dibagi 2, 6. Sedangkan ini syaratnya kita selesaikan juga. Min 5 nya pindah menjadi 5. Kemudian x berarti 5 nya dibagi 2 ketemu 5/2. Sehingga ini penyelesaiannya adalah x sama dengan 6 dengan syarat x lebih dari sama dengan 5/2. Karena di sini memenuhi, maka ini merupakan penyelesaian. Sekarang yang kedua ini bernilai negatif, maka min 2x
plus 5 sama dengan 7. Kemudian ini 2 min 2x plus 5 pindah menjadi negatif 7 min 5 2, maka nilai x adalah min 1. Dengan syaratnya adalah ini tinggal kita pindah sama, karena min 1 kurang dari 0 maka ini adalah penyelesaian. Maka penyelesaiannya ada 2, yaitu min 1 dan 6. Ini misal. Untuk cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan sifat mutlak, yaitu karena di sini kanan kiri pasti positif. Ingat ya, ini pasti positif. Dengan 7 ini ya sudah jelas positif. Maka ini bisa kita menggunakan cara kanan kiri kita kuadratkan. Berarti 2x min 5 kita kuadratkan, kanan 7 juga kita kuadratkan. Ini kita selesaikan, maka 4x kuadrat 20x plus 25. Ini kita pindah, ini kan 49. Kita pindah ke ruas ini menjadi min 49 sama dengan 0. Ini kita kurangkan, plus 25 dikurangi 49 ketemu min 24. Ini 20. Karena ini semua bisa dibagi 4, kita sederhanakan dengan cara membagi semuanya dengan 4, maka sisa x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Semuanya dibagi 4. Kemudian ini kita faktorkan, maka nanti menghasilkan x min 6 dan x plus 1. Ini berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan min 1. Maka hasilnya min 1 dan 6 sama. Oke, kalian bisa menggunakan cara yang mana saja. Boleh menggunakan definisi, boleh menggunakan sifat kanan kirinya kita kuadratkan. Tapi ingat syaratnya, kanan kiri wajib positif. Kalau belum tentu positif, tidak bisa kita menggunakan cara yang kedua ini. Lanjut, untuk soal nomor 2, kita bisa menggunakan cara definisi, bisa juga menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri. Kenapa? Karena di ruas kanan ini pasti positif karena bernilai mutlak, yang kiri pun pasti bernilai positif. Maka ini bisa kita menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri. Kita coba kuadratkan kanan kiri. Ini bisa langsung kalian kuadratkan. Kalian sudah pernah belajar ini di tingkat SMP. Ini juga kita kuadratkan, kemudian kita sederhanakan. Tapi bisa juga menggunakan cara kita pindahkan dulu. Nanti kan menjadi misalkan a kuadrat min b kuadrat. Jadi sekarang seperti ini. Nanti ini itu sama artinya dengan a plus b dikalikan dengan a min b. Bisa kita ubah menjadi seperti ini. Berarti ini x min 2 kuadrat min 2x min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan bentuk ini. Maka ini tinggal kita x min 2 kita tambahkan dengan ini 2x min 3 dikali x min 3 min 2 dikurangi dengan ini. Jangan lupa kurung kalau ada pengurangan. 2x min 3 sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan menjadi 3x min 5. Ini menjadi, ini kita buka dulu kurungnya, berarti dia menjadi x min 2 min 2x plus 3. Karena minnya jangan lupa dimasukkan ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi min x min 2 tambah 3 plus 1 sama dengan 0. Maka 3x min 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 3. Kemudian yang ini min x plus 1 sama dengan 0. Maka min x sama dengan min 1, x sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 5 per 3 dan 1. Soal yang ketiga. Nah, untuk soal seperti ini kita tidak bisa menggunakan cara mengkuadratkan kanan kiri, tapi kita bisa menggunakan definisi. Bisa juga ada satu cara lagi, yaitu dengan cara analisis X atau pakai cara selang. Ini kita pakai menggunakan cara analisis X. Kita cari pembuat 0 dulu masing-masing mutlak. Ini pembuat nolnya adalah min 3, ini adalah pembuat nolnya 2. Maka kita gambar dulu di garis bilangan atau selang min 3, kemudian ini adalah min 3, sini 2. Nah, karena selangnya ada 2, maka ada 3 daerah.
Ini daerah pertama, daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Daerah yang pertama berarti X bernilai kurang dari sama dengan 3, sama dengan min 3. Maka kita coba di sini, misalkan karena dia kurang dari min 3, kita masukkan misalkan min 4, berarti dia bernilai min, daerah 1 ya. Kemudian yang ini kita masukkan misalkan di sini min 4, ini ya, dia juga bernilai min. Maka untuk mutlak pertama bernilai min, mutlak kedua juga bernilai min. Jadi kita masukkan min X plus 3 dikurangi min X min 2, karena kedua mutlak bernilai min. Kita hitung min X min 3 ini menjadi plus ya, plus X min 2 dengan 4. Nah ini min X plus X jadinya ini habis, sehingga ini menjadi min 5 sama dengan 4. Karena ini salah, maka karena di sini tidak ada bernilai X, yang kita cari nilai X, dan ini pernyataannya salah, berarti di sini tidak ada penyelesaian untuk selang yang pertama. Untuk selang yang kedua, berarti X bernilai antara min 3 dan 2. Berarti di sini bisa kita coba dengan 0, karena di sini 0 ada di sini. Misalkan ini kita masukkan 0, maka dia bernilai plus. 0 tambah 3, 3 bernilai plus. Kemudian ini jika kita masukkan 0, dia bernilai min 2, maka min. Maka mutlak yang pertama bernilai plus, mutlak yang kedua bernilai min. Kita hitung X plus 3 dikurangi yang belakang min. Ini bisa kita buka, X min 3 plus 3 plus X min 2. Ini X tambah X, 2X. 3 min 2 berarti plus 1, sehingga 2X sama dengan 3X sama dengan 3/2. Kita cek apakah 3/2 itu ada di selang sini. Jadi ini wajib jawaban di sini, kalau ada jawabannya itu wajib berada di selang ini. Kalau dia tidak ada di sini berarti dia juga bukan penyelesaian. Tapi karena ini 3/2 ada di sini, maka ini adalah penyelesaian. Kita cek daerah yang ketiga, daerah sini, yaitu X lebih dari 2. Lebih dari 2 kita ambil 3, kita coba di sini. 3 tambah 3 adalah 6, berarti plus. Kemudian kita coba masukkan di sini 3 kurangi 2, 1 juga bernilai plus. Maka keduanya bernilai plus. Segera kita hitung X plus 3 kurangi X plus 2 sama dengan 4. Maka di sini juga habis, maka sisanya adalah 5 sama dengan 4. Karena tidak ada, maka ini juga tidak ada penyelesaian. Sehingga jawaban yang sesuai adalah X sama dengan 3/2. Soal yang keempat. Nah, di sini ada 3 mutlak dalam persamaannya. Maka ini juga bisa menggunakan cara yang nomor 3, yaitu menggunakan selang. Jadi di sini ada 3 selang, 3 pembuat 0. Yang pertama adalah ini. Ini pembuat nolnya berarti adalah X 2/3. Ini adalah X, ini tinggal kita pindah 1. Sedangkan ini adalah X-nya adalah min 2. Kita buat garis bilangan, min 2 di paling sebelah kiri, kemudian 2/3 dan 1. Ini selang yang pertama, daerah selang yang pertama yaitu kurang dari min 2. Kurang min 2, misalkan kita ambil min 3, kita masukkan di angka ini, maka ini pasti bernilai min. Dengan yang ini kita masukkan min 3, ini berarti ingat ya, ini kalau kita masukkan min 3 berarti di sini bernilai min 6. 2 min 6, double min berarti bernilai 2 dikurangi min 6, min sama min plus, maka dia menjadi plus. Kemudian di mutlak yang ketiga kita masukkan min 3, ketemunya min 1, maka dia bernilai min. Kita hitung, sekarang kita buka tanda kurungnya, berarti ini min 3x plus 2, ini min 2 plus 2x, ini min ketemu min, maka dia menjadi plus, sehingga dia plus x plus 2. Sekarang tinggal kita hitung, min 3x plus 2x plus x, berarti dia x-nya habis, sehingga menyisakan konstantanya, maka plus 2 min 2 0, plus 2 sisanya 2 sama dengan 0. Berarti ini tidak ada penyelesaian. Untuk di selang yang kedua, antara min 2 sampai 2/3, ini selang yang kedua, maka di sini bisa kita ambil 0 karena 0 berada di selang ini. Jika ini kita ambil 0, dia bernilai min, ini bernilai plus, kemudian ini bernilai plus juga. Kemudian sekarang kita hitung. Oke, sekarang kita min 3x plus 2. Kita buka tanda kurungnya. Min 3x tambah 2 x
berarti min 1 X, min X berarti sisa min 2X. Konstantanya sisa min 2 sama dengan 0, ini pindah berarti min 2X sama dengan 2, sehingga X ketemu min 1. Apakah min 1 ada di selang ini? Ya, karena dia ada di selangnya maka ini penyelesaian. Sekarang selang ketiga antara 2/3 sampai 1. Nah, karena di sini pecahannya, jadi pasti nanti bisa kita ambil 1 kan sama dengan bisa 3/3. Berarti antara 2 sampai 3 itu 2,5. 2,5/3. Ini bisa kita kalikan 2 sehingga 5/6. Nah, ini bisa kita ujikan ke masing-masing mutlak. Nanti jika kita masukkan mutlak yang depan di sini adalah bernilai plus, ini kita masukkan ke sini juga bernilai plus. Ini kita masukkan ke sini karena ini plus, ini pasti bernilai plus. Sehingga tinggal kita hitung dengan ketiga mutlaknya plus, berarti tinggal kita tulis seperti ini. Kemudian ini kita hitung persamaannya, berarti ini nanti akan menghasilkan 4x min 6 sama dengan 0, sehingga 4x sama dengan 6, x sama dengan 6/4 atau 3/2. Sekarang kita cek apakah 3/2 ada di selang ini, di selang daerah yang ketiga. 3/2 karena di sini penyebutnya 6, kita coba ya. Berarti dia ada di 9/6. Nah, 9/6 itu jauh dari sini, lebih dari selang ini. Berarti ini bukan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak ada di selang sini. Oke, kita cek ke daerah keempat, yaitu ini di sini, lebih dari 1. Kita coba misalkan angka 2, karena lebih dari 1 kita coba masukkan 2 di sini, berarti dia bernilai plus. Kita masukkan di sini nilai 2, berarti menghasilkan min ya, 2 min 2 kali 2 berarti 2 min 4 min. Kemudian di sini kita masukkan nilai 2 berarti bernilai plus. Nah, berarti selang yang depan adalah plus, selang yang tengah adalah min, dan selang yang belakang adalah plus. Nah, di sini menjadi min. Sehingga nanti jika dihitung ini akan habis. Nah, kita perhatikan x-nya 3x dikurangi 2x 1x dikurangi x, berarti x-nya akan habis, berarti hanya bersisa min 2 sama dengan 0. Maka ini juga tidak ada penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 1, yaitu min 1. Soal yang kelima, di sini bentuknya ada kuadrat, jadi ini bisa kita misalkan. Ini kita ke soal permisalan. Kita misalkan mutlak 3x plus 2 adalah y, maka persamaan di soal ini akan menjadi y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, maka akan menghasilkan y plus 2 dan y min 1 sama dengan 0. Sehingga ini menghasilkan y sama dengan min 2 atau y sama dengan 1. Sekarang yang ini kita kembalikan. Y sama dengan min 2. Y-nya adalah mutlak 3x plus 2. Jadi 3x plus 2 itu sama dengan min 2. Perhatikan. Nilai mutlak sama dengan min 2. Ini tidak mungkin. Kenapa? Nilai mutlak pasti positif. Pasti positif. Jadi ini tidak ada penyelesaian untuk yang ini. Untuk yang kanan, y sama dengan 1, maka mutlak 3x plus 2 sama dengan 1. Ya, ini seperti yang di awal-awal tadi, maka karena kanan kiri pasti positif, ini bisa kita kuadratkan. Maka 3x plus 2 kita kuadratkan sama dengan 1. Bisa menggunakan cara ini. Maka ini 9x plus 12, 9x kuadrat 12x plus 4 sama dengan 1. Ini satunya bisa masuk, satunya pindah, dikurangi berarti sisa 3 sama dengan 0. Ini semua bisa kita bagi 3, menghasilkan 3x kuadrat plus 4x plus 1. Ini kita faktorkan, maka dia akan ketemu x plus 1 dengan 3x plus 1, sehingga nilai x adalah min 1 dan x sama dengan min 1/3. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.